Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Jamaah perambah jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Sirrul Asrar dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki gangsar barokah, anak cucu solih dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita masih membahas tentang kembalinya manusia ke negeri asal, ke watonil asli. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana penjelasan kita, yang pertama tentang makna dari kembali, yakni bukan berarti kembali yang tidak kembali, tapi ini maknanya kembali tapi dia masih bisa kembali. Jadi yang kita kaji adalah ketika kita masih hidup, kita diharapkan sudah bisa kembali ke negeri asal. Jadi kembali ke negeri asal. yakni negeri asal itu mana? yakni ke alam lahut. Karena kita berada di alam nahsyud, diharapkan bisa kembali ke alam lahut. Ketika kapan kita kembali? Ketika kita ibadah makhluk. Jadi kita ketika melakukan ibadah yang murni, yakni ibadah antara hamba dengan Allah, seperti sholat, wirdan, baca Quran. Bagaimana saat itu kita bisa betul-betul kembali kepada Allah. Maka tahapannya dari alam nahsyud menuju ke alam lahut, kita sudah berada di sini, yakni alam qurba. Jadi alam qurba. Jadi alam yang itu kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Makanya contoh yang paling mudah, ketika kita selesai membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu diharapkan pada saat la ilaha illallah itu menjadi la ilaha illa anta.
Jadi menjadi la ilaha anta. Ya. Jadi la ilaha illallah menjadi la ilaha illa anta. Allah di sini, anta di sini. Jadi tidak ada Tuhan kecuali engkau. Jadi engkau itu ada di depan kita. Maka pada bagian akhir dari halaman 51. Ya. Jadi pada halaman 51. Wa qala Allah Ta'ala fil hadithil qudsi. Ya. Pada bagian akhir kama qala ta'ala ana inda dhanni abdi. Ya. Ana inda dhanni abdi. Ya. Abdi bi. Ya, jadi saya sesuai sangkaan hambaku. Ya. Jadi ana inda dhanni abdi. Ya. Huwa sirrun min bagian bawah. Inda dhanni abdi bi. Ya. Ana ma'ahu. Ya. Jadi ana ma'ahu dan saya besertanya. Ya. Khina yadhkuruni, ketika dia berzikir kepadaku. Ya. Jadi khina yadhkuruni. Ya. Jadi kalau dia berzikir, kemudian Allah akan beserta dia. Ya. Tapi tergantung dia. Dia bisa dekat apa enggak. Kalau dia dekat, maka Allah akan selalu dekat dengan dia. Aku dekat, engkau dekat. Bahkan dalam hadis yang lain, aku dekat, ya, engkau lebih dekat. Ya. Jadi engkau lebih dekat. Karena sebenarnya Allah itu sudah ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu lebih dekat. Jadi aku lebih dekat. Jadi sebenarnya tinggal sekarang manusia itu bisa merasakan Allah itu dekat kepadanya apa tidak. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, maka Allah sudah sangat dekat kepada kita. Tapi kalau kita ini sedang ibadah tapi pikirannya masih jauh, ya Allah jauh. Jadi Allah itu menjadi jauh. Makanya semua itu tergantung dirinya. Jauh dekatnya Allah itu dekat. Perasaan itu ada enggak di dalam diri kita. Kalau ada, maka Allah dekat. Kalau tidak ada, Allah tidak mendekat. Jadi itu maksud dari hadis yang terakhir. Bila dia mengingatku di dalam kalbunya, aku mengingat di dalam zatku. Jadi kalau dia mengingat di dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dengan zatku. Jika dia mengingatku ya di majelis, ya, aku mengingatnya di dalam majelis yang lebih baik darinya. Maka itu artinya bahwa mengingat Allah itu tergantung kepada manusianya. Jadi Allah itu dekat ya kalau kita merasa dekat. Kalau kita di dalam satu majelis itu dekat dengan Allah, ya Allah akan lebih mendekat di dalam majelis itu. Makanya ungkapan di majelis itu ada yang mengatakan berzikir
itu lebih baik bila dilakukan di dalam satu majelis. Ya. Jadi bersama-sama. Gitu ya. Tapi ada yang mengatakan zikir tidak perlu bersama-sama. Makanya kalau ada satu masjid, dia lebih suka kalau berzikir itu berjamaah. Tapi ada masjid yang dia berzikir itu dewi-dewi. Jadi dewi-dewi. Jadi isyarah berada di dalam satu majelis, itu ada di dalam banyak hadis qudsi. Gitu. Jadi kalau begitu, kesadaran seseorang untuk zikir kepada Allah, baik pribadi maupun kolektif, ya, itu tergantung kepada pelaku majelis itu. Allah bisa menjadi dekat, tapi bisa juga Allah menjadi jauh. Kalau di dalam majelis, pasti ada yang bisa lebih dekat salah satunya. Maka dalam hadis yang lain, hadis qudsi, maka kalau dalam satu majelis ada seorang yang dia dekat kepadaku, maka aku tetap dekat kepada mereka. Jadi keuntungan majelis itu adalah bila pelaksana di dalam majelis itu banyak orang. Satu orang yang bisa masuk ke alam kurba, maka yang lain dianggap bisa masuk juga ke alam kurba. Jadi tidak kosong. Makanya kalau kita di rumah ya ngajak istri, ngajak anak, ngajak cucu untuk berada dalam satu majelis taqarrub ilallah. Ya. Karena bagaimanapun itu adalah lebih utama daripada majelis sendirian. Keutamaannya apa? Kalau ada satu orang saja yang dia bisa masuk ke alam kurba, maka yang lain itu dianggap bisa masuk ke alam kurba. Koyok-koyok ketularan. Ya, seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan keuntungannya, kalau satu majelis itu, kalau dalam sholat jamaah itu, satu bisa khusyuk, maka yang lain pun akan ketularan. Jadi ketularan. Makanya dulu banyak dakwah, ya, supaya antara yang satu di waktu berjamaah itu dengan yang lain itu tubuhnya sambung. Ada yang sambung di sini, tapi ada sambung yang di kaki. Jadi kakinya ini diwambak no mekare sikil, ya. Sehingga kantil karo gandeng karo kancani. Gitu. Itu kan karena dalam rangka bisa sambung menyambung. Nah imamnya sendirian, dia harus bisa memandu. Jadi memandu terhadap jamaahnya. Nah, kalau kita di dalam majelis zikir, tahlilan, juga begitu. Maka diusahakan tahlilan itu ya menghadap ke kiblat pada waktu tahlil. Setelah selesai doa baru kita muteri ruangan itu. Ya. Jadi makanya ada prinsip itu, bahwa zikir itu akan punya buah taqarrub bila, ya, jadi buah taqarrub bila dia bisa menyambungkan antara tubuhnya dengan tubuh saudaranya. Bahkan pernah saya ceritakan, Syekh Suhrawardi itu pencetus Thariqah Suhrawardiyah. Dia itu satu ketika dia Jumatan, kemudian dia keluar dulu dari majelis Jumatan itu. Kemudian ditanya oleh temannya, mengapa Anda memperhatikan orang yang baru turun dari masjid? Ya. Maka dia mengatakan, bukankah kita ingat bahwa Allah itu memberi cahaya kepada salah seorang dari majelis itu, yang apabila engkau menatapnya, bahkan menyalaminya, maka engkau akan
terimbas dengan cahaya itu. Ya. Jadi terimbas dengan cahaya itu. Makanya praktek kita ya setelah selesai kita salaman bersama. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita telusuri adalah teori teori toriko ya. Jadi teori toriko Suhrawardiyah. Jadi teori toriko Suhrawardiyah yang dipakai oleh banyak jamaah NU. Jadi selalu setelah sholat itu salaman bareng. Gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi kebanyakan orang tidak salaman bareng. Dapat ditelaten karena urusannya di rumari. Ya. Jadi urusannya di rumari apa mana? Nek mari sembahyang riyoyo. Ya. Wah sing apa? Sing jamaah buahnya. Ya kalau 1000 ya salaman ping 1000. Ya. Jadi bisa terus salaman tidak selesai. Nah, itu karena apa? Itu ada ajaran dari tapi itu tidak ditunjukkan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu hanya begini. Bahwa pada setiap majelis Allah itu memberi ya salah seorang cahaya. Jadi salah seorang itu diberi cahaya. Apabila engkau memapahnya atau menyalaminya, maka engkau akan terimbas dengan cahaya itu. Jadi masih kita oleh sebagian cahaya, kita ini tidak tahu kok. Ini cahaya itu kayak apa. Gitu ya. Makanya dulu ya, ketika orang-orang Persia itu kan penyembah api. Ya. Jadi penyembah api. Nah, satu ketika mereka itu ada acara menyembah kepada api, dia datang ke gunung tempat tumbuhnya api. Ya. Jadi ada gunung, itu muncul api tinggi. Nah itu setiap tahun ada orang Persia itu penganut agama Majusi ya seperti orang pergi haji gitu. Ya. Seperti orang pergi haji. Nah kemudian satu ketika mereka datang untuk menyembah api, ternyata apinya padam. Gitu. Ternyata apinya padam. Mereka gelisah loh. Biasanya apinya ini menyala kok padam sekarang. Dan ini disampaikan bahwa api ini padam sudah lama. Kira-kira 3 bulan. Nah, kemudian ditanyakan ada pemimpin agama Majusi. Kenapa ini kok padam apinya? Sekarang ini muncul cahaya dari negeri Arab. Yaitu datangnya Nabi Muhammad. Itu adalah cahaya. Jadi cahaya api itu, ya, itu dengan munculnya Muhammad sebagai Nabi, maka terjadilah perpindahan cahaya itu. Ya. Jadi perpindahan cahaya itu. Tapi setelah dicoba dianalisa, ternyata cahaya itu ya bukan cahaya seperti matahari. Cahaya itu sejak zaman kenabian Muhammad, Bidatu Muhammad, itu beralih. Jadi kalau di Iran itu, kemudian di tempat munculnya api, disitulah akhirnya muncul yang namanya sumber minyak mentah dan gas. Termasuk di Saudi. Ya. Itu munculnya Muhammad, itu cahayanya adalah dengan munculnya barokah Allah berupa minyak dan gas. Tapi menariknya di Iran itu sepertiga kebutuhan dunia itu dipenuhi oleh Iran. Dan 2/3 dipenuhi juga oleh Iran dalam bentuk gas. Ya. Jadi di sini bahan mentah, ya. Di sini
sudah jadi. Nah, itu makanya kalau ditelusuri mengapa Iran itu diblokade sampai kurang lebih 50 tahun, tapi mereka tidak mati karena ada cahaya. Ya. Nah, cahaya itu ya sumber minyak alam dan gas. Nah, itulah cahaya. Jadi nur itu bukan nur seperti lampu ada, tidak. Nur itu ada sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu. Ya, kemudian kalau dia ketularan, dia juga akan mendapatkan kelebihan dari cahaya itu. Jadi itu maknanya cahaya itu. Makanya Allah memberikan nur kepada salah seorang hambanya apabila engkau menatapnya dan apabila engkau menyapanya, maka engkau akan terimbas dengan cahaya itu. Nah, cahaya itu ya bukan kemudian muncul dari wajah kita itu cahaya, bukan itu. Ya. Ada sesuatu maknawi, gitu ya. Bukan cahaya dalam pengertian terjemah, ya. Karena kita ini maca Al-Quran itu bisa membaca teks, bisa membaca terjemahnya, tapi bisa membaca maknanya. Gitu ya. Jadi maknanya. Ya, makna itu ya dibalik siapa yang nampak. Nah, disinilah di kajian Sirul Asrar itu membaca makna. Jadi membaca makna dibalik apa yang nampak. Nah, ini kembalinya ya. Jadi kembalinya manusia ke watonihil asli. Jadi kembalinya manusia ke watonihil asli. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang pada halaman 53. Nah, dengan begitu maka fal muradu minal wujudil insan. Jadi yang dimaksud dengan jadi fal muradu min wujudil insan wa ilmu tafakkur. Jadi kalau begitu cahaya manusia, ya. Jadi masuk cahaya manusia itu adalah kemampuan dia berpikir terhadap sesuatu. Tidak hanya melihat apa yang nampak, tapi bisa-bisa melihat di balik apa yang nampak. Nah, disinilah cahaya itu. Jadi cahaya pada diri seseorang, dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Makanya prinsip manfaat itu sebesar-besar manfaat. Ya. Bagi umat manusia itu sebenarnya adalah manifestasi dari hal sebesar-besar manfaat. Hasil bumi Indonesia ya itu harus bisa diberikan sebesar-besar manfaat untuk warga negara. Kati coba wong limoto, ya coba wong limoto malah dikorupsi. Bagiannya warga negara ini bisa ora dipikir seperti aku saiki nyekel apa carane aku disimpenan akeh. Nah, itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 ya. Apalagi sekarang ramai apabila punya tanah 2 tahun tidak dihidupkan ya. Nah, itu bisa diambil alih oleh negara ya. Padahal sudah kadung punya tanah luas tapi mau nggarap gak duwe. Ya wis serahno nang negara. Jane gak digarap kalau negara. Nek negara ini meni-meni gak garap, 2 tahun kudu dibalekno maneh.
Itu kan isunya begitu. Kalau warga negara punya lahan tak digarap 2 tahun maka akan diambil alih oleh negara. Kalau negara tidak bisa garap ya diwalik. 2 tahun ya balik mana. Kok kate diambil negara tadi diambil itu ya apa? Ya itu mesti kudu digarap, lha gak digarap ya apa. Ini podo ae dicekel wargane, dicekel negara ini podo gak digarap gitu. Jadi kalau begitu ya. Jadi kalau begitu fal muradu min wujudil insan ya, huwa ilmu tafakkur. Ya. Jadi ilmu tafakkur. Jadi kalau orang itu mendapatkan cahaya, itu dia akan mampu mencapai memanfaatkan potensi batin, terutama berkaitan dengan potensi berpikir. Otaknya yang berkembang. Nah, perkembangan otaknya kayak apa? Ya itu mesti mereka harus bertekun-tekun belajar. Makanya nanti ilmu itu ada orang gak sinau tapi pinter. Ya. Kita tidak tahu itu apa itu ada cahaya Allah yang ditumpahkan kepada kita, tapi ada belajar yang bertahun-tahun malah gak pinter-pinter. Malah pintere keblinger, kebablasan. Ada. Jadi dia ada mendapatkan ilmu laduni, tapi ada ilmu iktisabi. Jadi kalau laduni ilmu tanpa belajar, tapi dia bisa pintar. Tapi ada ilmu iktisabi. Kalau dia mau pintar, kudu belajar. Itu bedanya. Nah, ini nanti berkaitan dengan itu. Kalau dia ingin pintar, kok laduni, ya bisa. Dia harus banyak takarrub kepada Allah. Atau mungkin ya kalau di pesantren itu putrane kiai kata melok ngaji tapi kok pinter. Ya mesti ae. Lancene arek masih kamelo ngaji di majelis wong kamare iku jajare kono ya ambil layean mbek melok ngrungokno ngaji gitu. Jadi bedanya begitu. Kalau kita di majelis saja gak pinter-pinter. Apalagi kan di majelis. Nah, itu bedanya, maka makomnya berbeda. Jadi makom ada seorang itu yang dia memanfaatkan lingkungannya, dia tidak kelihatan belajar, tapi dia berpikir dengan materi itu. Tapi ada orang yang belajar juga nggak paham-paham. Tapi ada yang belajar, tapi dia bisa paham. Nah, ini kalau dikaitkan antara nur dengan ilmu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Jadi gelem mikir-mikir sak jam. Ya. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Jadi sapa wong sing berpikir ya 1 jam, maka itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ya. Ya. Jadi siapa yang akal pikiran 1 jam, maka itu lebih baik daripada ibadah 10 tahun. Ya. Jadi ibadah 10 tahun. Maka ada hadis lagi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Jadi siapa yang bisa menggunakan pikirannya, ya berpikir 1 jam saja, maka sama dengan ibadah 1000 tahun. Ya. Jadi 10.000 tahun. Nah, ini kan saking utamanya seorang yang bisa kembali ke alam kurbah.
Jadi ke alam kurba itu ya, dia sudah bisa berada di alam kurba. Itu berarti alam yang dekat dengan Allah. Jadi dia bisa di Allah. Makanya ada kasus. Jadi ada kasus atau peristiwa lah. Jadi ada seorang pemuda, dia itu diketahui semalaman sujud saja. Ya. Kemudian ada orang tua yang datang. Ya. Dia itu tahu ada pemuda itu sujud. Dan pemuda itu bangun, ditanya sambil meneteskan air mata. Mengapa Anda lama sekali sujud? Ya. Karena kami, orang tua saya, itu sekarang sedang sakit. Maka operasinya membutuhkan dana yang besar. Kemudian bagaimana caranya saya bisa mendapatkan dana yang besar itu? Maka menurut ulama ini, yang dia melihatnya dari belakang, ya lanjutkan aja. Ya, sujud sampean, minta aja kepada Allah. Nah, kemudian setelah itulah datang orang mau sholat malam di masjid itu. Ya. Kemudian orang itu melihat pemuda itu masih sujud. Setelah sujud ditanya, ya, dia memerlukan dana untuk kebutuhan perawatan orang tuanya. Dan pada saat itulah ada orang yang kedua itu datang. Saya ini sudah siap dari rumah mencari seorang yang bisa menerima infak saya. Ternyata ada orang yang butuh untuk menerima infak. Dan infaknya tidak tanggung-tanggung itu. Di dalam riwayat disebutkan infaknya sekitar 4.000 dinar. Akhirnya diberikan kepadanya. Disitulah jalan Allah memberikan kepada hambanya kalau dia sudah masuk di alam kurba. Sama dengan yang saya ceritakan, ada Imam Malik, dia itu tempat tinggalnya kan di Madinah. Dia datang ke Baghdad untuk melihat bagaimana ulama-ulama Baghdad yang mereka menggunakan untuk mengambil hukum dengan pendekatan logika, pendekatan akal. Begitu dia survei di beberapa masjid, kemudian suatu ketika dia ingin beristirahat karena dia tidak punya tempat istirahat. Di masjid-masjid yang lain itu dia bisa izin untuk istirahat. Tapi di salah satu masjid dia tidak bisa. Mertuanya bilang, ini tempat ibadah, bukan tempat tidur. Akhirnya dia pergi ke pasar, di salah satu pasar kota Baghdad, izin kepada pemilik yang jualan martabak untuk untuk pinjam kursi duduk di situ. Dia memperhatikan ya Imam Malik itu pada penjual martabak. Dia selalu membaca istighfar sambil melayani ya konsumen. Jadi astagfirullahaladzim. Terus ambil telur pecah astagfirullahaladzim. Muda juga astagfirullahaladzim. Kemudian ditanya oleh Imam Malik, sudah berapa lama sampean jualan sambil membaca istighfar? Saya sudah 30 tahun. Apa manfaat yang Anda dapatkan membaca istighfar sambil jualan selama 30 tahun? Semua keinginan saya terpenuhi, kecuali satu. Ya. Saya kepingin ketemu dengan Imam Malik. Nah, pada waktu itu tidak sempat. Oh iya, nanti pasti lain kali pasti bisa ketemu dengan Imam Malik. Nah, begitu dia selesai jualan, Imam Malik ditawari istirahat di rumahnya. Setelah dia diberi tempat untuk istirahat, penjual martabak itu nginceng
apa, dia tidak kenal kan, khawatir ada apa-apa. Diinceng itu ya sholat, kemudian baca Quran, kemudian wiridan. Akhirnya pemilik penjual martabak itu penasaran, ini siapa sih? Ya, ternyata begitu dia masuk habis waktu subuh, mengetuk pintu kamarnya Imam Malik itu, dan diajak untuk sarapan. Barulah pada saat itu ditanya dia, sebenarnya siapa jenengan ini? Kok saya mulai tadi malam belum berkenalan dengan sampean? Saya ini adalah Imam Malik. Astagfirullahaladzim. Saya dipenuhi oleh Allah keinginanku untuk bisa bertemu dengan Imam Malik. Nah ini akhirnya ya terjadi dialog serius, kemudian diminta untuk istirahat di tempatnya terus. Tapi Imam Malik tidak, dia mau pulang ke Madinah. Nah, itu contohnya. Jadi kita ini kembali ke alam asal. Nah, itu pengertiannya bukan mati, tapi dia bisa berada di alam asal, nanti akan kembali ke alam nasyud. Ya mungkin ada pertanyaan. Ya, monggo. Ya agak. Ya, oke. Jadi ini hanya perubahan, itu teori al-qurbu minallah. Prakteknya kayak apa? Kalau kita membaca la ilaha illallah, kalau kita hubungkan dengan teori al-qurbu minallah, dekat dengan Allah, maka Allah itu ya, kalau kita sebut la ilaha illallah, Allah itu kan masih jauh. Allah jauh. Tapi kalau huwa, dia dekat. Kan bisa lebih dekat. Kalau anta, engkau itu kan di depan kita. Kalau ana, itu ya sudah nempel di dalam tubuh kita. Maka dalam teorinya orang Ahlussunnah wal Jamaah, itu kalau pengertian dekat itu masih ada jarak antara kita, orang yang mau dekat dengan yang didekat. Ada jarak. Nah, jarak itu bacaannya la ilaha illa anta. Makanya kalau kita wiridan setelah la ilaha illallah, itu bukti kita telah dekat, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Itu kita baca 3 kali. Tidak boleh dekat itu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti aku itu kan sudah menyatu di sini. Tuhan dengan hamba. Nah itu berbahaya. Ini kalau diteruskan, bisa-bisa tidak ada orang sholat. Karena Tuhannya sudah ada di tubuhnya. Nah itu ada kaum Syiah, tapi bukan Syiah yang sekarang ramai itu kan Syiah Isna Asyariyah, yang mengakui
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi dia menyatakan lebih condong kepada keturunan Nabi. Tapi ada Syiah itu yang dia itu ekstrim, yang hanya mengakui Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diakui. Nah yang jadi sekarang ini adalah Syiah Isna Asyariyah. Jadi Syiah yang keyakinannya itu ya berbeda. Cuma kalau di Ahlus Sunnah ya yang namanya imam itu tidak ada. Yang di Syiah itu ada. Makanya pemimpinnya itu ya itu yang menjadi tolak ukur. Jadi mau perang terus dengan Israel apa berhenti apa cari imam. Makanya kalau kita ini sudah paham teori al-qurbu minallah, maka kalau kita membaca zikir setelah sholat, afdalu dzikri la ilaha illallah, ya, maka di belakang boleh ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita mau membaca zikir, membaca nawaitu dzikra taqarruban ilallah, la ilaha illallah, kemudian yang terakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Itu kalau kita sudah belajar teori al-qurbu minallah. Maka tergantung dzikir la ilaha illallah itu tergantung dengan yang di depannya. Kalau yang di depannya itu nawaitu dzikra, ya. Tapi disebut nawaitu dzikra taqarruban ilallah, di belakangnya la ilaha illa anta. Kalau di depannya itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, di belakang Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penyesuaian saja, ya. Jadi kalau la ilaha illa anta itu awalnya nawaitu dzikra taqarruban, berarti sudah taqarrub. Gitu. Kalau afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, maka yang terakhir adalah la ilaha illallah termanifestasi menjadi Muhammadur Rasulullah. Saya kira itu yang dapat kita kaji, semoga ini menambah wawasan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.